Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Hidayat, calon guru penggerak angkatan 1 dari SDN 2 Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kegiatan praktik pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional pada kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun pembelajaran ini disesuaikan dengan kondisi COVID-19 di mana saya mengajar secara tatap muka dengan kelompok kecil dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya, hari ini kita bisa belajar di sini dengan tatap muka ya. Sudah lama kalian belajarnya hanya daring ya, lewat WA saja, tapi kesempatan ini kita bisa belajar di sini bersama-sama, bertemu secara langsung. Nah, hari ini di antara teman kalian ada yang tidak hadir? Ada tadi ya, siapa? Ya. Seperti biasa, sebelum belajar dipimpin dulu berdoa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, selama ini kalian kan belajar di rumah nih. Kalau di rumah gimana belajarnya? Senang tidak kalau di rumah? Senang, ada yang senang, ada yang tidak. Kalau belajarnya langsung di sekolah bagaimana? Senang ya kalau di sekolah bisa langsung. Biar semuanya semangat ya. Biar semangat ya. So, diikutin lagi, Reva. 1, 2, 3. Untuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. You are the best, the best, the best, yes. Nah, baik, terima kasih ya. Nah, untuk merilekskan badan kita, latihan pernapasan. Nah, coba sekarang kalian fokuskan konsentrasi. Nah, napas kalian itu kalian sadari. Nanti ikuti instruksi Bapak ya. Kalau misalnya Bapak bilang tarik napas, kalian tarik, tahan, buang lagi lewat hidung ya. Coba maskernya boleh dibuka dulu. Dan dibuka dulu maskernya, siap. Tarik nafas, relax, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas, relax, tahan, buang. Sekali lagi, tarik, buang. Nah, gimana sekarang perasaannya? Agak tenang ya. Nah, jadi sudah siap untuk belajar. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, nah kita akan mulai pembelajaran. Coba kalian perhatikan dulu di sekitar kalian. Di luar bagaimana cuacanya? Cuacanya cerah. Kenapa cerah? Karena ada matahari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Bapak harap dengan pembelajaran ini kalian dapat menemukan informasi apa yang ada di buklet tersebut. Nah, kemudian melalui kegiatan simulasi praktik, nanti kalian dapat mengetahui terjadinya proses siang dan malam. Nah, seperti itu. Baik. Sudah disiapkan bukunya, coba dibuka. Nah, kalian sudah dibuka bukunya halaman 2. Nah, coba diperhatikan. Nah, itu di situ ada buklet ya. Buklet itu semacam majalah atau semacam buku ya. Jadi di sini ada judulnya. Judulnya apa? Terjadinya siang dan malam. Nah, kira-kira nih dalam pikiran kalian, sok dipikirkan. Naon dina isi buku eta ada apa saja? Nah, misalnya ada apa? Ini gambar apa? Pohon. Nah, lihat warnanya. Ada sebelah kiri dan
Kanan, yang kiri menandakan apa? Lihat warnanya lebih terang, lebih cerah. Menandakan apa? Waktu siang. Ini menandakan waktu malam. Nah ini jadi di dalam buku ini ada proses terjadinya siang dan malam. Nah sekarang kalian tuliskan di buku kalian masing-masing sesuai tabel ini. Dibuat kotak, sama seperti ini, buat kotak. Informasi dari buklet. Nah, tadi kalian sudah menuliskan informasi dari melihat buklet. Nah, sekarang baca teksnya sambil kalian digarisbawahi informasi pentingnya. Silahkan, Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, sudah ya, kalian sudah membaca. Nah, biar lebih jelas, Bapak coba bacakan kembali ya. Nah, ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Nah, seperti kalian lakukan tadi ya, pada awal kegiatan kalian lihat di luar ya, ada cuacanya bagaimana? Cerah ya, karena ada matahari. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Nah, untuk selanjutnya Bapak sudah punya video nih. Tadi kan kalian sudah membaca, sudah mendengar juga. Tapi kalau misalnya ingin lebih paham, biar lebih mengerti lagi materinya, kalian bisa menyimak video berikut ya, sama tentang proses terjadinya siang dan malam. Cahaya itu pertanda matahari telah terbit. Saat siang hari, matahari berada tinggi di langit. Saat malam, matahari tidak tampak lagi di langit. Benarkah matahari lah yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana ya hal itu dapat terjadi? Karena adanya perputaran Ya sudah cukup ya. porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, jadi kesimpulannya seperti tadi, sebetulnya yang bergerak itu adalah bumi. Jadi sanes matahari anu bergerak, tapi kita bumi yang berputar. Tapi kita melihat seolah-olah matahari yang bergerak. Nah, itu dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Untuk membuktikannya, nah kita akan coba lakukan praktek nih dengan senter. Coba ini ke depan untuk mempraktekkan 2 orang ya. 2 orang untuk mempraktekkan, coba laki-lakinya ke sini. Nah, di sini ada senter. Nah, ini yang satu pegang ya, yang satu pegang. Tadi tinggal miliknya tadi. Kita direkan paling itu. Nah, ini rekan. Coba nanti nyalakan senternya ya, di sini saja di bibir. Nah, ibaratnya ini adalah apa? Matahari dan ini adalah bumi. Coba dinyalakan senternya. Nah, itu. Ketika matahari bersinar, nah ini ada bagian bumi yang terkena sinar matahari. Tahu kami anu palih dia akan terjadi waktu apa?
waktu siang. Yang sebelah sini, kalau yang di belakang terjadi waktu malam. Matahari bersinar, bumi Bagian bumi yang terkena bagian bumi yang terkena terkena sinar matahari mengalami mengalami waktu siang dan bagian yang tidak terkena matahari mengalami waktu waktu malam. malam hari. Ya, stop duduk lagi. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jadi ketika rotasi bumi dan matahari, bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang. Jadi kapan terjadinya siang hari? Kami ditaruh kapan terjadinya waktu siang hari? Ketika sinar matahari mengenai bagian bumi terkena bagian sinar matahari akan mengalami siang. Kapan terjadinya malam? Ketika bagian bumi yang tidak terkena oleh sinar matahari. Nah, seperti itu. Nah, kalian tadi kan sudah memahami materinya, sudah melihat videonya, sudah mempraktikkan langsung. Sekarang tugas kalian membuat kesimpulan dari materi yang kalian pelajari tadi. Nah, dengan apa kesimpulannya? Nah, kalian boleh memilih. Boleh milih bade anu berupa gambar, boleh. Bade ngagambar Pak Aguma, bade ngagambar tentang rotasi bumi, aya siang, aya malam, aya matahari bulan, boleh menggambar. Tapi harus beda-beda ya. Kemudian boleh juga berbentuk tulisan paragraf berupa karangan. Pak Bunga bade nyerat mengenai rotasi bumi, mengarang, atau boleh membuat karya yang lainnya, misalnya berupa pantun. Apa Bima resep pantunan? Misalnya pantun Bapak kasih contoh. Makan sambal terasi, biar wangi pakai daun salam. Ketika bumi berotasi, terjadilah siang dan malam. Nah, seperti itu. Kalau mau bikin pantun boleh. Kalau mau bikin puisi boleh. Bikin puisi ya. Puisi, tahu puisi? Nah, badai puisi mangga. Atau mau bikin apa lagi? Komik, bikin grafik, bikin komik itu ada gambarnya, gambar orang atau gambar hewan. Kemudian ada teksnya, ada percakapannya. Nah, ini bikin apa? Siang dan malam. Bikin gambar. Ini bikin apa? Diagram. Bikin apa? Siang dan malam. Bikin gambar. Ini Komik. bikin komik. Bikin apa? Komik juga. Nih diagram. Nah, bikin apa? Komik. Bikin apa? Komik. Depan apa? Pantun. Nah, sekarang kalian sudah selesai membuat tugasnya. Silakan dipresentasikan ke depan satu orang. Mulai dari Repan, silakan Repan. Dibacakan saja, tinggal dibacakan. Di sini di depan. Lainnya diperhatikan. Bikin apa Repan? Bikin pantun. Yang keras dibacakan. Makan sambal terasi, biar wangi pakai daun salam, buat bumi berotasi terjadi siang dan malam. Makan kerang di Batu Jaya, minum susu di Singapura. Kalau siang waktunya belajar, kalau malam waktunya tidur. Jalan-jalan kota Beijing, pulangnya naik kapal selam. Bumi berputar seperti lamanya 24. Ya, tepuk tangan buat Repa. Terima kasih ya sudah membuat pantun yang bagus.
Alma membuat apa? Diagram. Sok dibacakan. Lihat ke temannya. Ini dibacakan. Ketika matahari terbit di sebelah timur, ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu terlihat cahaya langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Ya. Ketika matahari tenggelam malam, matahari berada di tempat tinggi di langit saat waktunya makan dan tidur. Ya. Bumi bergerak seperti gerakan permainan dancing planet. Langit bergerak di keliling garis hanya. Ya. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Ya. Bumi bergerak seperti permainan dancing. Silakan pasti. Dijelaskan itu gambar apa? Saya menggambar siang dan malam. Siang dan malam. Yang sebelah sana, Yang sebelah sana gambar siang, yang sebelah sebelah kiri. gambar malam. Ya. Di saat siang matahari bersinar. Di saat malam matahari tenggelam akibat rotasi. Apa yang berotasi? Rotasi bumi yang berotasi. Udah, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih ya anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar. Nah, kita akan simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi adanya gerakan rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa? Berputarnya bumi pada porosnya. Berapa lamanya rotasi bumi itu? 24 jam. Apa akibat dari rotasi bumi terjadinya? Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya waktu siang dan malam. Nah, itu. Terima kasih ya. Bagaimana kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang tidak bisa belajar? Senang. Terima kasih atas pembelajarannya sudah selesai. Bapak tutup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelum selesai dipimpin dulu berdoa. Silakan. Sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembelajaran yang telah saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini sebagai bahan refleksi ketika merencanakan pembelajaran atau menyusun RPP dari pembelajaran ini merupakan hal yang sangat menantang bagi saya karena ini merupakan pengalaman baru ya, ilmu baru yang dapat saya terapkan nanti di sekolah. Kemudian pada saat pembelajaran saya juga mendapatkan berbagai pengalaman baru yang menarik. Di sini siswa terlihat lebih antusias, pembelajaran juga lebih aktif dan lebih variatif. Pembelajaran ini dapat diterapkan apalagi nanti ketika sudah pembelajaran sudah berjalan normal secara tatap muka.
menjadi pembelajaran yang sangat menarik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bervariatif. Proses pembelajaran juga menjadi lebih berpusat kepada siswa, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.